Ya, hey friends, kembali lagi dengan saya Shirozi Mike. Nah, kali ini kita sudah bersama Awardi internship di Mumbai ya. Nah, karena apa? Ya masa pandemi ini kan ya, jadi nggak bisa menghadirkan Awardi atau narasumbernya langsung di sini. Jadi kita wawancara beliau dengan menggunakan video call. Jadi ini adalah segmen baru di Asirozime, yaitu video call aja. Jadi kita tetap melakukan physical distancing dan PSBB. Bener ya? Ya, oke, langsung aja ya. Mungkin di sini saya sudah bersama Awardi internship di Mumbai, India. Boleh kita sapa? Assalamualaikum Akhi, apa kabar nih? Salam, baik-baik, Alhamdulillah. Mas Rozi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Di mana ini? Sekarang di Tangerang Selatan nih, lagi skripsian aja. Kuliah di mana Mas Eh, Faisal? Anak sekarang di UIN semester 8, UIN Jakarta. Kok nggak kelar-kelar? Kita kan satu angkatan nggak sih? Uh, Antum lebih awal, anak nyusul insya Allah. Doakan. Oke ya, khair. Semester 8 ngambil jurusan apa? Jurusan Hubungan Internasional, fakultasnya FISIP. Kemarin tuh kan kita kan follow-follow Instagram tuh. Nah, Mhm. ngeliat tuh di Instagram inti kok kayak ini anak ke India, gaya banget. Itu dalam rangka apa sih? Masya Allah dulu, Masya Allah dulu. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Jadi itu dalam rangka magang, yang dimana dari beberapa fakultas yang ada di UIN Jakarta itu sendiri, ada Ya, beberapa fakultas dan spesifiknya jurusannya sih ya, itu diwajibkan untuk magang sebagai syarat skripsi gitu. Dan dari anak pribadi, dari semester muda tuh anak udah punya tekad sih kalau uh, anak hal yang beda nih gitu dibanding teman-teman lain gitu. ya. Jadi anak jadi motivasi semester muda tuh harus belajar lebih giat lah gitu Dapat bareng-bareng. info bisa magang ke luar negeri itu gimana sih? Alhamdulillah dari salah satu teman kita itu punya relasi yang cukup baik juga ya. Yang sebelumnya dia udah pernah magang di KBRI Brunei, jadi dia punya relasi dengan beberapa KBRI dan KJRI. Sebenarnya itu India bukan apa ya, bukan opsi satu-satunya yang kita tuju. Ya. Kita nge-apply ke 4 tempat: Thailand, Filipina, India, dan Korea. Hmm. Dan dari 4 tempat itu alhamdulillah yang keterima itu China dan India. Nah, setelah keterima 2 tempat itu kita akan nih kira-kira mana yang kita ambil. Akhirnya hasil diskusi bersama, kesepakatan bersama itu kurang memakan waktu lebih dari 4 jam, 5 jam. Kita sampai tengah malam merapat dan bersama kita ngambil keputusan kalau kita ngambil India. Gitu. Itu pertama kali ngeplay ke India itu kayak langsung email setiap KBRI atau KJRI-nya langsung ya? Komunikasinya ya alhamdulillah pertama kita lewat email dulu kan. Setelah itu kita komunikasi intens lewat WhatsApp dengan salah satu staf KJRI yang ada di sana. Oh, berarti awalnya tuh cari magang di luar negeri dengan cara meng-email setiap KBRI atau KJRI di negara itu ya? Iya betul. Mungkin buat temen-temen yang pengen magang di luar negeri kan tahu tuh gitu stepnya kali ya. Nah, kemudian itu nanti kayak gitu di cover nggak sama KBRI yang kita tuju gitu? Ini mungkin sedikit tips and trick juga ya untuk Ya. teman-teman gitu. Pada dasarnya instansi Indonesia yang ada di luar, baik KBRI maupun KJRI, mereka nggak secara formal membuat rekrutmen untuk anak yang mau magang di sana gitu. Tapi bukan berarti mereka tidak membuka kesempatan untuk anak magang, tapi sebaliknya gitu. Mereka sangat membuka kesempatan untuk anak magang, khususnya anak-anak yang benar-benar niat gitu, inisiatif, menunjukkan semangatnya kalau mereka mau magang. Dan mereka pun ya sampaikan dari awal, kita nggak akan bayar kalian, harus bawa biaya sendiri dan lain sebagainya gitu. Nah itu kayak jadi tantangan tersendiri buat kita nih, kita bisa nggak nih survive dalam beberapa bulan di sana dengan biaya sendiri gitu. Terus berarti kemarin pesawat, PP dan lain-lain sendiri ya? Pada dasarnya ya sendiri gitu, balik ke kita masing-masing berlima gitu. Tapi alhamdulillah semangat dari teman-teman juga luar biasa. Kurang lebih sekitar 3 bulan sebelum keberangkatan tuh kita ngajuin
proposal kemana-mana, baik perusahaan swasta maupun organisasi-organisasi, dan alhamdulillah terkumpul uang yang cukup banyak, sekitar 23 jutaan, dan itu mengcover semua tiket pesawat kita, Oh, alhamdulillah. mantap. Magang di Mumbai ngapain aja di KJRI sana ya? Di KJRI kan ya? Ya, di KJRI Mumbai. Jadi kan di India itu ada KBRI dan KJRI, dan di beberapa negara pun gitu sih. Ya. Nah, untuk KBRI-nya sendiri adanya di New Delhi, di ibu kotanya, dan KJRI-nya ada di Mumbai. Adapun untuk kegiatannya sendiri, kita ngelakuin jalanin kegiatan bukan administratif ya, kerjaan kantor lah gitu, sama gitu. Oh, iya iya. Tapi ada kegiatan-kegiatan lain juga. Cuma kita ditempatkannya di bagian fokus ke sosial budaya dan ekonominya sih gitu. Oh. Ada ya foto dokumentasi kegiatan magang di sana? Ini ada ya? Oh, boleh. Sempat beberapa waktu lalu di akhir tahun 2019 sempat ngadain sharing section juga seputar itu. Share screen kali ya? Ya, boleh. Faisal Asghar Ghifari, Masya Allah. Saya Faisal Asghar Ghifari, temannya Alamuddin Nasrozi dulu ya. Sampai sekarang sih ya. Ya, secara gambaran umumnya gitu sih, kayak kalau pertanyaannya magang di sana ngapain, ya seperti magang pada umumnya saat kita di kantor, di BUMN, di swasta dan lain sebagainya. Cuma mungkin ada beberapa hal menarik yang berbeda gitu di KJRI. Itu berapa bulan sih di sana magangnya, internship? Minimalnya 1 bulan, cuma waktu itu Ana 5. Ya udah, monggo boleh di-share. Ya, sebagaimana yang Ana sampaikan di awal mungkin tadi ya. Gantung sendiri ya. Kenapa? Gantung sendiri. Waduh. Itu Pak Gubernurnya ganteng kok. Lo kok ada Pak Gubernur Bengkulu, emang kebetulan lagi di sana? Itu tadi yang Anda bilang, dinamikanya menarik saat kita magang di KJRI itu salah satunya ini. Jujur kalau ditanya hektik apa enggak, sibuk apa enggak, sibuk gitu. Hariannya tuh kayak pekerjaan kantoran biasa aja gitu. Bikin laporan seputar sosial budaya yang ada di distrik Maharashtra. Jadi kalau di India itu kan negara bagian ya, dia kayak Amerika ya. Negara bagiannya namanya Maharashtra, kotanya Mumbai gitu. Ini momen-momen awal kita magang, kita nggak expect kalau ya semenarik itu gitu. Kita diajak keluar dari KJRI ke beberapa tempat yang ada di India. Salah satunya ini namanya Taj Santa Cruz Hotel. Dia tuh hotel bintang 5 di India. Nah, awalnya kan kita cuman dikasih info kalau yuk datang ke acara investasi ini, ada dari perusahaan besar di India mau investasi di Bengkulu gitu. Ternyata pas kita sampai sana, di luar dugaan ada Bapak Rohidin Mersyah ini, yang notabene beliau adalah Gubernur Bengkulu. Di momen setelah seminar investasi itu, Bapak Rohidin humble banget ngajak mahasiswa gitu untuk foto bersama. Akhirnya kita lakukan sesi foto bersama ini. Nah, ini juga masih di acara yang sama. Jadi setelah agenda itu, kita ngobrol-ngobrol lah sama orang-orang India yang di sana. Itu nggak ada PPI Indonesia yang di sana tuh? Nggak ada. Di India tuh ada pelajar Indonesia nggak sih? Pelajar kita di sana? Lumayan banyak. Bahkan anaknya Bapak Anies Baswedan pun di India. Oh, tapi mereka PPI-nya nggak ikut di ini nih, di acara investasi ini? Enggak, jadi ini kayak benar-benar kita, apa ya? Oh, emang ini urusan kantor gitu, tapi kita diajak. Karena kita anak magang. Iya, internship ya. Acara itu pun dihadirin sama yang punya Bollywood, ya. Bollywood, terus dihadirin juga sama juara 2-nya Indian Got Talent tuh yang di tengah. Yang tengah cewek itu? Yang cewek, dan beberapa ada investor dan desainer terkenal gitu. Nah, ini momen-momen belum 17-an. Kita juga di lomba bowling gitu. Internship kemarin tuh di bulan apa kalau boleh tahu, Sal? Nah, nyampe di sana Juli akhir, tapi mulai magangnya itu Agustus. Oh, berarti pas banget 17-an ya? Iya. Ya. Jadi Ana berangkat lebih awal sengaja buat prepare banyak hal. Jadi kalau untuk konteks magangnya sih benar-benar 1 bulan. Nah, ini pas Idul Adha.
Iya. Pas Idul Adha di sana tuh banyak banget pengalaman yang kita dapetin gitu. Gimana dinamika umat Muslim? Tapi di sana umat Belum lah. Muslim tuh minoritas kan ya? Iya, hanya persentasenya saya lupa berapa persen. Di mana lu? Lu makan makan di India gimana tuh? Ya, alhamdulillah sih nyari makanan halal masih gampang. Bahkan cenderung India tuh kan banyak orang-orang yang vegan ya, yang makan Iya. makan daging gitu. Iya. Jadi kita nyari sayur-sayuran apa segala macam masih mudah gitu. Jadi selama Idul Adha di sana kita dikasih kesempatan belajar juga untuk jadi panitia Idul Adha. Kita sempat mikir ya kita bicara Idul Adha di Indonesia ya. Kita sempat Ya. mikir panjang ya kayak. Tapi kan India menjadikan sapi itu hewan suci ya gitu. Iya. Mau nyembelih apa gitu ya? Ternyata di sini emang udah ada undangnya sih kalau emang mau penyembelihan bolehkan, tapi dikasih tempat wadah tertentu gitu loh, nggak boleh motong di luar itu. Oh. Ibaratkan ente di Jogja nih gitu, di Jogja kalau mau motong ban itu umat muslimah harus ngumpul di Malioboro semua gitu. Oh, dikumpulkan satu tempat gitu ya biar ya kayak terstruktur gitu ya. Nah, kalau ente motong diem-diem di belakang Burukmo Plaza nih polisi itu ngegepin ente bisa kena pidana. Oh iya iya. Gitu. Nah, karena jarak dari pemotongan sama KJRI itu agak jauh, jadi kita di KJRI Mumbai nggak melakukan pemotongan. Jadi fokus ke panitia Idul Adhanya. Jadi malamnya itu kita takbiran bareng-bareng dan lain sebagainya. Tapi lu dapat kiriman daging dari KBRI nggak kayak buat nyate gitu, gulai? Enggak sih. agak sulit buat dapetin daging sapi di sini. Mungkin kerbau agak mudah. Oh iya. Dan alhamdulillah juga sama Bapak Ade Sukendar selaku kepala diplomat di sini, Bapak Konjen ya, Bapak Konsulat Jenderalnya, percaya juga buat jadi panitia Idul Adha gitu. Lu katanya jadi imam sholat Idul Adha di situ. Ya, alhamdulillah kayak dikasih kepercayaan gitu sama beliau. Di Indonesia belum pernah sholat Id ya, jadi imam. Sholatnya mah sering gitu. Cuman kayak ini pengalaman baru nih, dikasih kesempatan sama beliau, dikasih kepercayaan sama beliau buat imam Idul Adha yang notabene kayak wah di Indonesia aja Anda belum pernah nih. Iya. Udahlah. Sekalinya jadi imam langsung ke luar negeri ya, mantap. Selanjutnya, nah ini juga salah satu yang kita dapat saat magang di sana yaitu kesempatan menjadi pengibar bendera saat 17 Agustus. Mana ada fotonya ente lagi ngibarin bendera nggak? Boleh. Ini masih foto kita bareng-bareng. Nah itu, ini foto-foto hadirin upacaranya yang paling bawah. Ya. Nah itu foto pas prosesi pengibaran benderanya yang di kanan atas. Kita kan tinggalnya di mes ya. Ini yang samping ente ini yang kerudung merah siapa, Sal? Kerudung merah itu teman Ana. Oh, dari UIN juga. Iya, dari UIN itu 1, 2, 3, 4 di luar yang di tengah yang baju hitam. Ya. Itu kita teman-teman magang berlima di sana. Tadi kan yang Ana bilang jadi petugas dari tim magang. Yang lagi dokumentasi si Leli yang baju pink. Oh ya. Di MC kemarin dia. Berarti begitu nyampe di sana tuh disjobnya udah di plating ya, maksudnya di plotting apa sih? Iya benar banget. Jadi kita nyampe di sana itu tengah malam, bahkan jam 2 jam setengah 3 pagi, jam 9 paginya kita langsung menghadap pihak KJRI-nya untuk menjelaskan job desk lebih lanjut gitu. Yang itu job desk tuh sebelumnya kita udah tahu nggak dari sini apa langsung mereka yang nentuin? Kita sempat dikasih tahu beberapa sih gitu. Oh, yang lewat komunikasi WhatsApp itu ya? Ya betul. Tapi karena kita udah menyatukan semangat bersama gitu, apapun yang jadi gitu. Bakal ditugaskan ke kita, never say no gitu. Coba dulu gitu, minta diajarin gitu. Just do it ya. Betul. Just do it. Kalau disampaikan Pak Konjen, Pak Ade Sukendar, anak muda zaman sekarang tuh harus ideng gitu, ideng bahasa Sunda gitu. Artinya tuh inisiatif gitu. Oh iya benar. Misal ada staf yang di depan kita lagi membawa barang berat misalnya gitu. Bantuin gitu ya. Belum diminta tolong harus udah nolong. Iya. Rasa pedulinya harus tinggi. Nah ini juga setelah itu tuh kita bikin perlombaan sama orang-orang India yang ada di sana, orang Indonesia yang ada di sana. Jadi benar-benar seluruh elemen masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, kita tenis meja, badminton, karambol, bahkan yang untuk anak kecil itu kita bikin lomba estafet bendera. Terus apa sih namanya yang
ada kursinya yang rebutan duduk sambil joget-joget tuh. Nah itu. Oh iya iya. Yang kursi satu direbutin 5 orang gitu ya. Ah, Ini anak-anaknya juga para banyak, ini banyak para di sana penghuni anak-anak. dari semua ini. Ini mayoritas orang yang menghuni KJRI Mumbai ya. Cuman dalam artian penghuninya tuh ya kerja gitu. Tempat tinggal mereka rata-rata di luar. Dalam apa namanya pelaksanaan magang di sana kita selain yaitu bikin laporan mingguan, melakukan pekerjaan kantoran, kita juga diberi kesempatan lah ikut program KJRI, salah satunya melakukan sosialisasi budaya Indonesia di India gitu. Nah, pada saat itu KJRI berkolaborasi juga sama namanya Saung Ujo, mungkin udah terkenal ya di Indonesia ya, Saung Ujo. Iya. Itu dia rumah budaya yang ada di Indonesia, pusatnya di Bandung, dan pada sosialisasi budaya di dia waktu itu kita fokusnya ke angklung. Jadi kita benar-benar datangin beberapa sekolah baik SD, SMP maupun SMA untuk ngajarin angklung di sana gitu. Dan Ini luar biasa. Yang lagi di layar kita ini tuh student Indonesia di India atau Bukan. Mereka orang India, mereka anak-anak SMP. Mungkin nanti di next slide-nya bakal anak kasih tahu. Nah ini yang di tengah nih. Ini anak lagi berdiri ngasih kode gitu. Karena emang tiap gerakan tuh ada ya do re mi fa sol la si do gitu lah. iya. Ada nada dan Next, apa? Kunci-kuncinya ya. Nih. Tuh. Jadi benar-benar kita bagiin satu-satu ke mereka. Ini dari mereka nggak ada yang jahil tah. Ada tertib semua gitu. Yang jahil pasti ada. Cuman ya kalau dilihat dari gambar yang sebelah kiri itu banyak orang-orang berdiri kan. Iya. Mereka anak Queen sih guru-guru di sana tuh tegas-tegas gitu. Jadi kalau murid-murid tak iseng tuh mikir 2 kali. Terus juga kemarin itu kita pas banget dalam rangka 70 tahun hubungan bilateral India dan Indonesia gitu. Jadi ada namanya resepsi diplomasi. Kebetulan kemarin pas banget tuh perayaan ke-70 hubungan bilateral antara Indonesia dan India. Jadi benar-benar mewah acara pada saat itu. Berarti emang Dihadiri oleh beruntung banget ya. Kenapa lu nggak ngajakin gue waktu internship ke India, Sal? Nggak boleh, tak beda kampus nggak boleh, tah? Enggak, kirain nggak boleh ngajak kalau yang udah nikah gitu sih. Kayak pengalamannya banyak banget ya, seru banget. Kadang tuh yang nggak kita dapatkan dari kampus itu experience. Betul. IPK boleh gede, tapi kan experience itu juga nilai lebih, kayak upgrading our value gitu kan, pengalaman. Betul, apalagi ke luar negeri, internship ke luar negeri, apa exchange gitu kan ya, nambah value banget. Betul banget. Gue ngeliat, Sebelum Anda masuk ke dunia kuliah, salah satu guru Anda pernah nyampein kalau saat kita sekolah gitu, mungkin kita terlalu tertuju kepada nilai Anda berapa gitu. iya. Adapun untuk di dunia kuliah nanti, untuk menatap dunia kerja, betul memang itu masih dipertimbangkan. Tapi ada yang lebih penting dari itu semua. Apa? Kita bisa apa gitu. Kita bisa apa, bukan nilai kita berapa gitu. Iya, benar-benar. Makanya kayak ya pengalaman kita bakal menentukan kita bisa apa di masa depan nanti gitu. Insya Allah ya. Keren. Nah ini salah satu dokumentasi juga yang sempat Ana abadiin. Ini dia diplomat Rusia untuk India. Kita ngobrol-ngobrol banyak di sana. Ngobrol pakai bahasa apa, Sal? Pakai bahasa Inggris. Yalah, anak Jadi jago bahasa Inggris ya. Nah itu butuh proses juga sih gitu. Kan basicnya ente tahu, kita basicnya bahasa Arab. Itu tuh kalau kita mau internship, berkas apa yang kita butuhin buat apply di situ tuh? Kalau berkas yang diminta sama KJRI itu CV, transkrip nilai. Ya. Kalau nggak salah kita suruh bikin Recommendation letter nggak? Motivation letter kenapa kita mau magang di sana. Berarti 3 doang ya, kayak CV, transkrip sama ML, motivation letter ya? Ya, seingatnya itu. Atau ada lagi ya? Itu berarti kayak step-stepnya tuh kita pertama nge-email negara yang pengen kita internship gitu ya. Nanyain apakah ada internship gitu ya. Kemudian nanya berkas yang harus dilampirkan apa gitu. Iya, betul. Kayak kita butuh proposal gitu nggak? Kalau emang tujuannya magang, mungkin nggak diperlukan proposal. Tapi kalau emang ada tujuan lain, itu diperlukan.
semisal ingin ambil research atau sambil KKN dan lain sebagainya. Ente kemana waktu itu ngasih gitu nggak? Apa cuman sekedar berkas itu tadi? Seingat anak kasih, cuman ya itu kan kita kan komunikasi sama lokal staff di sana, Ya. dan ini sedikit tips and trick juga. Sebisa mungkin tunjukkan tekad dan minat kita saat kita mau nge-apply ke sana gitu. Karena mereka pun ya istilahnya udah banyak menghadapi orang yang ingin magang di sana tapi niatnya setengah-setengah lah gitu. Jadi jangan sampai kita dari awal terlihat orang yang nggak pengen-pengen banget gitu. Karena yang mereka butuhkan tuh orang-orang yang pengen niat kerja, yang pengen nyari pengalaman gitu. Berarti emang kayak kita proposal tuh penting banget ya, proposal, CV, transkrip, foto mungkin ya. Iya, foto juga. Terus nanti pas itu udah dapat respon dari sana, nanti kita mungkin baru medical check up dan paspor ya, sama visa kali ya. Medical check up alhamdulillah enggak sih. Oh enggak. Cuman itu opsional aja karena ada beberapa tergantung negaranya ya. Kalau alhamdulillah kalau India enggak. Mungkin kalau beberapa negara itu direkomendasikan untuk medical check up. Tapi kalau dari kita waktu itu enggak sih. Oh iya, disuruh itu juga persetujuan, kita suruh bikin surat persetujuan dari orang tua gitu. Oh iya. Atau wali lah. Maksudnya konfirmasi kalau pihak yang dari mendidik kita di Indonesia tuh udah menyetujui kalau kita bakal berangkat di sana magang. Iya. Nah ini keluarga besar kita di sana lah. Iya. Ada Pak Vijay lokal staff, ini Unidian gitu. Apa jadi mamanya kita di sana lah gitu. Dan bersama teman-teman magang ini kita. Dan antusiasme orang India yang di sana tuh luar biasa gitu saat kita pakai baju tradisional Indonesia. Baik tadi yang anak fotoin tadi yang ini diplomat Rusia buat India. Ya. Dia sampai anak kan pakai baju khas Sunda ini ya. Iya. Di belakangnya itu ada Kris ya. Nah, itu kayak ada orang mau beli Kris Ana gitu. Buat koleksi gitu, kali ya. Apa nih? Apa tips dan trik dari antum yang udah melakukan internship di Mumbai ini buat teman-teman barangkali yang nonton ini juga tertarik pengen internship walaupun nggak di Mumbai atau di negara lain supaya jadi awardee gimana tuh biar kepanggil magang? Yang pertama mungkin yang mau Ana sampaikan itu tekad ya. Tekad, optimisme itu tancepin tuh dalam diri sendiri kalau gue yakin gue bisa gitu. Karena kalau dari awal kita udah pesimis, nanti di depan ada kerikil dikit, ya nggak jadi gitu. Tapi kalau dari awal tekad kita udah kuat, ya insya Allah cobaan sebesar apapun kita bisa laluin. Gitu. Terus yang kedua, survei gitu. Pastikan ya kita nggak sebatas pengen magang terima jadi aja gitu. Kita harus nyari tahu latar belakang negara yang kita tuju, gimana hiruk pikuknya diplomatik di sana, siapa apa enggak gitu. Pokoknya jangan berangkat dengan kepala kosong gitu. Semisal mau magang di KBRI Ottawa misalnya gitu, di Kanada gitu. Ya persiapkanlah segala sesuatu yang perlu kita siapkan, baik bahasa, budaya dan lain sebagainya gitu. Kemudian berkas apa yang harus kita siapkan buat apply itu? Secara spesifik mungkin ya. Karena emang di KJRI itu dia fokus bahas soal sosial budaya dan ekonomi gitu. Pastikan update CV kalian itu yang berbau hal-hal yang bakal berguna di sana gitu. Dan bagi yang mungkin masih umur kuliahnya masih muda nih, semester 2, semester berapa, yang magangnya masih 1 tahun 2 tahun lagi gitu. Ya itu semua nggak bisa dicapai dengan leha-leha gitu di semester-semester mudanya. Pastikan konsistensi, jaga nilai, pastikan kualitas ke atas, baik semangat maupun nilainya, sehingga nanti pada saat waktunya tiba kita nge-apply, ya nilai kita tuh udah aman. Orang KJRI, orang KBRI yang mau kita apply, udah ngangguk-ngangguk nilai kita kalau kita tuh pantas magang. Berarti nanti kalau misalnya ada yang mau menanyakan lebih lanjut, bisa hubungin
antum kemana nih? Kalau misalnya nanyain berkasnya apa aja kak, step-stepnya apa aja kak, ada yang masih bingung mungkin hubungin Instagramnya kemana nih? Boleh. Ke Instagram mana? Azkar Faisal. Oke. Bisa langsung hubungin ke Instagramnya ini Kak Faisal Laskar ya. Kalau misalnya masih ada yang bingung, emang pengen apply magang dimanapun negaranya bisa nanya-nanya ke lebih lengkapnya ke Kak Faisal tadi ya. Dan Insyaallah tentang berkas tadi ya. Ya. sebisa mungkin. Sepemahaman anak. Ya. Ya udah mungkin itu aja ya video kita kali ini tentang magang atau internship di Mumbai, India bersama Wardi Kak Faisal Laskar. Kalau misalnya kalian masih bingung, kalian bisa tanya-tanya di Instagramnya tadi, dicantumin di deskripsi. Tetap semangat, salam dedikasi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.